Kita Shalom saudara semua, Shalom, selamat tahun baru. Kita masih ada di hari keempat di tahun yang baru ini ya. Shalom saudara yang ada di radio, Shalom bagi kita semua. Kita mulai malam hari ini persekutuan kita malam hari ini bersama dengan keluarga Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh ada di tahun yang baru ini, semua karena kemurahan di dalam hidup kami. Kami boleh melewati sepanjang tahun 2021 bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kami bisa melewatinya. Itu semua karena anugerah dalam hidup kami. Kami percaya sebagaimana Engkau menyertai kami, bagaimana Engkau menuntun hidup kami, memimpin langkah kami di tahun-tahun yang sudah kami lewati. Di tahun ini, tahun 2022 ini, kenyataanmu sempurna dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biar malam hari ini kami dikenyangkan, kami boleh dipuaskan dengan perkataan-perkataan. Bahkan ketika kami berkata-kata, seluruh hidup kami dipenuhi dengan perkataan dan perkataan untuk membersihkan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua yang dibuat pada waktunya. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya.
terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
kadang mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan baik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan baik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan baik. Waktu Tuhan pasti akan baik. Oh, waktu Tuhan pasti akan terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biar kami terus bergerak bersama dengan Engkau, mengikuti waktu-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang terus bergerak, kami mau juga terus bergerak bersama-sama dengan Engkau. Di zaman yang baru, yang sudah Engkau kerjakan hari-hari ini di tengah-tengah kami. Kami mau terus bersama-sama dengan Engkau. Kami mau terus mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Kami mau mengikutinya. Dan Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Orang-orang yang mau duduk diam di kaki-Mu, menanti-nantikan Engkau. Menanti-nantikan perkataan-perkataan-Mu. Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang baru senantiasa kepada seluruhnya kami. Terima kasih kami bersyukur. Engkau sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Halaman aku seperti alamku, tidak ada Tuhan seperti Tuhanku, tidak ada benteng
saat ini. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih, kami tahu di dalam perkataan-perkataan-Mu ada kehidupan, ada terang, ada maksud, ada rahasia yang luar biasa. Oh, terima kasih. Engkau selalu membawa kami ke dalam satu perkara-perkara yang baru. Oh, terima kasih. Sungguh hikmat-Mu tidak terselami bagi kami. Setiap hari Engkau menyatakan diri-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom, selamat malam semua. Bagaimana kabarnya malam ini? Luar biasa kah? Shalom yang di radio. Di radio ada 2 ya. Ada siapa? Ada Tulang ya. Satu lagi nggak tahu siapa. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Bagaimana kabarnya malam ini? Hari keempat di malam hari. Haleluya. Saudara, kalau saudara terus mengikuti ya setiap hari ya, bagaimana perkataan-perkataannya saudara, bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan bagi kita, saudara. Bukan sekedar membuat hidup kita jadi nyaman gitu, jadi lebih enak, lebih damai, lebih tenang. Bukan sekedar itu, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara, nanti terus firman Tuhan yang saudara dengar itu, saudara mulai mengerti bahwa ada banyak hal yang berubah dari yang kita pahami selama menjadi orang Kristen. Saudara, inilah masa-masa yang dinantikan oleh orang-orang sebelum kita gitu. Saudara, saya percaya apa yang kita rasakan ya. Apa yang saya rasakan saudara dalam pengenalan Tuhan hari-hari ini, pastilah orang-orang di zaman yang lalu itu bisa mengikutinya gitu. Dan mereka sangat ingin hidup di zaman kita gitu. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu turut bersaksi. Dan Roh Kudus yang ada di dalam mereka juga turut bersaksi gitu. Bahwa Tuhan itu hidup gitu. Jadi kalau kita menikmati persekutuan dengan Tuhan setiap hari, maka Tuhan juga menikmati persekutuan ini, dan orang-orang kudus yang sudah menyatu di dalam Tuhan juga menikmati persekutuan ini gitu. Jadi semua kita masuk ke dalam kesempurnaan gitu. Saudara, beberapa hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, ketika dia menjalankan misinya sebagai anak manusia gitu, yaitu Roh Tuhan itu sendiri ya, yang hidup di dalam yang berkenan diam di dalam diri Yesus itu, dia sendiri mengatakan bahwa aku anak manusia tidak mengetahui masa dan waktu. Mengenai posisi di sebelah kanan dan kiri, anak manusia tidak berhak menentukannya katanya. Hanya Bapa yang tahu. Ya. Nah, itulah pola kerja Allah gitu ya.
Jadi saudara, Allah itu bekerja sesuai dengan perkataan-perkataannya gitu. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, itu adalah hukum gitu. Itu adalah satu peraturan. Jadi ketika dia berkata begitu, maka jadilah seperti itu. Jadi polanya seperti itu. Jadi ketika Tuhan juga berkata, atau Tuhan Yesus ya, berkata-kata, maka itu juga menjadi hukum kemudian gitu. Jadi coba saudara perhatikan. Jadi buatlah cara saudara memahami firman Tuhan seperti itu ya. Jadi ketika saudara baca Alkitab juga buatlah seperti itu. Itu adalah cara yang baru. Jadi kita tidak akan memahami firman Tuhan dengan gagasan kita, gagasan yang lama. Nah, si iblis itu kemampuan dia hanya sampai di situ. Hanya sampai di pikiran manusia kita yang sudah rusak. Dia nggak bisa melampaui Tuhan. Gitu. Jadi hanya Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan berinkarnasi itu yaitu Tuhan yang datang kedua kali ya. Itu artinya. Jadi kenapa dikatakan Tuhan berinkarnasi? Jadi dia nggak bekerja secara supranatural lagi. Tapi dia bekerja seperti bahasa kita. Namun lama-kelamaan begitu kita mulai ditaklukkan ya kepada pengertiannya, kepada caranya, kepada polanya. Maka saudara, segala sesuatu yang dirancangkan oleh Allah itu tidak ada yang tidak tergenapi. Semua pasti tergenapi. Jadi semua kita, ini ciptaannya ini ya. Jadi sekarang saudara mesti mengerti sekarang bahwa kita ini adalah ciptaan. Dan kita ini manusia yang berakal ini adalah ciptaan yang tertinggi. Berakal. Nah, cuman kemarin itu kita dirusak. Dirusak oleh pengertian-pengertian si jahat gitu. Ya, wataknya dia. Penipuan-penipuan dia. Ya. Nah, sebetulnya saudara, si jahat itu pun sebetulnya tidak sampai memikirkan sebegitu rusak akhirnya manusia ini. Gitu. Dia sudah pernah mengalami kerusakan yang sangat rusak, yang sangat parah gitu. Namun ketika dia menyuntikkan gagasannya kepada manusia, ingin menyamai yang maha tinggi, maka dia juga memperhatikan kerusakan manusia gitu. Nah, jadi dari situ juga timbul idenya dia untuk terus melawan Tuhan, walaupun dia tahu dia tidak bisa melawan Tuhan, tapi karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia musuh, Tuhan sudah menjadikan dia menjadi musuh gitu, menjadi kontrasnya dia, maka mau tidak mau saudara, dia itu harus terus menjadi pelayan bagi Tuhan gitu. Pelayan di sisi negatif untuk memurnikan kita gitu. Jadi dia terjerat di dalam perbuatannya. Jadi dia benar-benar tidak bisa kembali gitu kepada Allah gitu. Tetapi di satu sisi dia itu sebetulnya ingin sekali sudahlah Tuhan sudahilah waktu ini gitu. Karena makin lama dia akan makin menderita gitu. Ya, makin lama dia ketika makin dalam kegelapan, itulah sebetulnya hukuman yang paling mengerikan bagi iblis. Hukuman yang mengerikan bagi iblis itu bukan masalah dia dibakar di apa ya? Seperti bayangan kita dia dibakar di api gitu lalu teriak-teriak, bukan itu sudah. Tetapi adalah karena semakin hari apa yang Tuhan rancangkan itu semakin nyata. Tuhan itu kemenangan dia karena Tuhan itu rela mengambil tempat yang paling rendah. Sementara dia kan iri sama Tuhan gitu. Iri. Karena dia mau menyamai yang maha tinggi gitu. Dia lupa kalau dia itu ciptaan gitu. Dia berasal dari Allah.
Namun Tuhan mengikuti apa kata hatinya. Dengan apa? Dengan Tuhan itu bisa mengambil tempat yang paling rendah gitu, menjadi manusia. Dan benar-benar menjadi kenyataan ketika Tuhan Yesus menjadi hidup dan taat. Makanya ketika dia dicobai, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah. Yesus selalu menjawab, anak manusia tidak hidup dari roti. Jangan mencobai dan sebagainya. Sembahlah Tuhan Allahmu gitu. Yesus selalu memposisikan dirinya sebagai anak manusia gitu. Ya, pada waktu awal-awal saudara, si jahat itu pun belum mengerti kalau itu benar-benar adalah Allah itu sendiri. Dia belum mengerti awal-awalnya. Dan dia pikir juga manusia Yesus atau anak manusia itu, dia pikir juga dia nggak mengerti, dia belum mengerti. Karena kan waktu dia dewasa lah, baru Yesus itu tahu. Waktu dia setelah umur 29 tahun, barulah dia mulai menyadari jati dirinya ketika dia sudah ditahbiskan gitu. Sampai umur 29 tahun, dia harus menjadi manusia biasa, manusia normal gitu. Baru setelah dia ditahbiskan, barulah dia mulai mengerti bahwa dia itu menampung segala kepenuhan Allah. Bahwa dia adalah Allah itu juga gitu. Yang di dalam dia maksudnya. Ya. Jadi makanya perkataan-perkataannya itu pun lama-kelamaan menjadi selaras gitu dengan perkataan bapaknya gitu. Jadi waktu makin selaras saudara, wow itu pekerjaan Allah itu wow menjadi makin indah gitu. Ya. Lalu rohnya Allah itu juga menyertai dia. Jadi benar-benar berhasil gitu. Nah, jadi saudara, ketika mencapai, jadi pekerjaan yang pertama itu berhasil, dan kita sekarang sedang menuju pekerjaan yang terakhir gitu, yaitu di mana proses penyempurnaan kita gitu. Kalau Yesus sudah disempurnakan gitu ya, ketika Roh Allah ada di dalam dia gitu, dia sudah disempurnakan. Sekarang pada kedatangan yang kedua, sekarang kita disempurnakan gitu. Ya. Makanya saudara, saudara mesti benar-benar mengambil kesempatan ini. Jangan sampai miss. Kali ini saudara mesti benar-benar mulai begini. Ketika saudara mendengar perkataan hari-hari ini, saudara jangan sampai miss pada proses penyempurnaan Tuhan atas hidup saudara. Saudara mesti benar-benar jangan sampai kehilangan waktunya Tuhan. Hargai. Ya, hargai waktunya Tuhan hari-hari ini. Ingat tahun 2022. Jadi dari kemarin itu sebetulnya dari 2021 gitu ya. Semenjak kita mulai gitu ya. Nah, saudara, pekerjaan Tuhan itu makin lama intensnya itu makin cepat gitu, makin tinggi. Nah, perubahan di alam pun itu makin lama makin berubah. Walaupun seolah-olah tidak kita lihat, tidak ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau ditunjukkan Tuhan sama kita, itu kasih karunia. Tetapi sekalipun tidak ditunjukkan Tuhan sama kita, percayalah pekerjaannya itu makin lama makin cepat. Gitu. Saudara mesti simpan dalam hati saudara. Ini misteri, ini rahasia. Ya, simpan dalam hati saudara. Hiburkanlah hati saudara dengan firman Tuhan yang seperti ini, perkataan Tuhan seperti ini, yang menghibur saudara. Bahwa segala daya upaya saudara mencintai Tuhan, tidak mau sama dengan orang dunia gitu dalam mengasihi Tuhan, tidak mau sama dengan teman-teman saudara seperjuangan dulu dalam melayani Tuhan gitu. Saudara membuat diri saudara tetap berbeda dengan mereka. Nah, saudara tidak akan kehilangan upah saudara. Jadi hiburkan perkataan
taruhkan perkataan Tuhan ini, simpan di dalam hati saudara. Simpan. Ya, kayak tabung lah gitu. Ya, tabung, simpan dalam hatimu, nanti pada waktunya pasti berbuah. Engkau akan menuainya gitu. Engkau akan melihat segala keindahan yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam dirimu itu, engkau akan melihat hasilnya gitu. Ya. Waktunya semakin cepat. Nah, saudara, ini adalah waktu penyempurnaan gitu. Ya. Ingat firman yang dikatakan di dalam Alkitab itu, saudara, di sana ada berisi nubuatan tentang masa sekarang. Ya, khususnya dalam kitab Wahyu atau yang dikatakan oleh Tuhan. Berjaga-jagalah tentang tanda-tanda segala macam gitu. Namun sekarang dia nggak berbicara lagi mengenai tanda-tanda. Kita sudah harus beralih dari tanda-tanda karena kalau kita terus menunggu tanda-tanda, itu berarti bagi kita Tuhan belum datang. Kalau orang yang terus menunggu tanda-tanda, maka bagi mereka itu Tuhan itu terus menjadi misteri. Jadi mereka seperti ada di zaman 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan menyatakan, aku datang segera. Mereka nggak bisa melihat karena apa? Karena mereka selalu menunggu tanda. Jadi ibaratnya saudara seperti orang ahli Taurat atau orang Yahudi yang mengatakan sampai kapan kami terus engkau buat bimbang gitu. Sama seperti Yohanes di penjara. Rasanya dia sudah melakukan semuanya. Tetapi dia itu benar-benar tidak menyadari, dia menganggap dirinya itu sama dengan Yesus gitu. Harusnya saudara, begitu dia melihat bahwa itu tanda itu saudara, harusnya dia mengikuti Tuhan. Si Yohanes Pembaptis itu, harusnya begitu. Harusnya begitu pekerjaannya selesai. Jadi dia kan cuma mempersiapkan. Ya, cuma mempersiapkan kedatangan Mesias gitu. Harusnya begitu dia selesai, sudah tinggal saja dia bersekutu dengan Tuhan. Jangan lagi campuri pekerjaannya. Hanya saja, saudara, pada waktu itu jadi ada dua tokoh gitu. Dia tetap melanjutkan pekerjaannya, padahal zamannya Yesus sudah datang gitu. Dia nggak tahu diri, dalam tanda kutip ya. Harusnya kalau dia tahu diri gitu, sudah Mesias sudah datang. Kan dia sudah bilang, dia harus makin besar, aku harus makin berkurang. Cuman karena dia sudah sempat terkenal, kan pada waktu itu kan Yohanes Pembaptis itu sempat terkenal. Jadi saudara, dia benar-benar itu nggak ada, pokoknya dia seperti Paulus juga lah. Semua dihantamnya akhirnya. Ya akhirnya Tuhan sedih juga gitu. Kan ketika dia mengutus muridnya kepada Tuhan gitu. Coba tanya, diakah engkau yang kami tunggu itu? Haruskah kami menunggu yang lain? Katanya, bayangin saudara. Itu Tuhan pada waktu itu sedih sekali. Udah kamu bilang sama dia katanya. Orang-orang disembuhkan, dibangkitkan, mengalami mujizat. Bilang aja seperti itu gitu. Supaya dia merenung kembali. Saudara,
ketika Tuhan sudah datang kedua kali, kalau orang-orang masih memegang masih mengatur umat Tuhan, masih mencoba menggembalakan umat Tuhan, masih coba menganggap bahwa jemaat itu undernya dia. Karena mungkin pikirnya dia, saya bertanggung jawab atas mereka. Jadi dia selalu membuat dirinya itu supaya benar-benar jadi panutan gitu. Maka orang-orang seperti ini, mereka itu akan kehilangan momen di mana Tuhan sudah datang. Kalau Tuhan sudah datang, semua itu harus menyerahkan kepada Tuhan. Semua, mau suami, mau istri, mau anak-anak, semuanya mesti menyerahkan kepada Tuhan. Kita nggak bertanggung jawab lagi atas itu, saudara. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi, saudara. Ini takut akan Tuhan, saudara. Bukan waktunya lagi kita menilai pekerjaan orang. Tapi kita waktunya melihat pekerjaan Tuhan, terus memandangi Tuhan. Gitu. Nggak lagi menilai-nilai pekerjaan Tuhan, karena ini Tuhan. Jadi kita mesti lebih berhati-hati. Saya hanya bisa menasihatkan saudara. Kalau saudara merasa jangan sampai, saran saya begini, jangan sampai keluar lagi dari perkataan saudara, saya nggak sanggup mengikuti pengajaran ini. Gitu. Aduh, saudara, sayang sekali saudara, beneran. Ya, tapi saya tidak bisa menduga juga apakah suatu saat saudara akan mengeluarkan pernyataan itu juga. Tergantung. Kalau saudara masih melekat kepada dunia, ya saya khawatir saudara juga suatu saat bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu. Gitu. Nah itu saudara, kalau saya renungkan ketika mendengarkan itu saudara, bagi saya, aduh, Tuhan. Gitu. Saya nggak bisa jawab, itu lama saya balas gitu. Sayang sekali. Menolak Tuhan, saudara. Sangat, ini loh saudara. Jagalah dirimu supaya engkau jangan menolak Dia yang berfirman. Karena sama seperti Esau. Walaupun dia mencucurkan air mata, ingin mendapatkan kembali, tidak didapatkan lagi, saudara. Sekalipun dia bilang di situ dalam kitab Ibrani itu, masih bisa dikatakan pada hari ini jika engkau mendengarkan, masih ada kesempatan. Tetapi alangkah tragisnya kalau orang menolak Tuhan. Itu perkataan Paulus di situ. Nah, saudara bayangkan saudara, seluruh orang kudus dari zaman yang dulu menantikan masa-masa ini. Kalau dulu saudara, Tuhan itu, mereka itu masih memahami Tuhan lewat pewahyuan. Jadi dari pewahyuan itu mereka merenung-renungkan. Lalu mereka menghubungkan dengan firman Tuhan. Kalau ini saudara, Tuhan seperti Tuhan yang mengunjungi murid-murid, yang menampakkan diri kepada murid-murid itu saudara. Jadi Tuhan sudah mulai menjelaskan kepada mereka. Jadi Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati pada waktu itu, saudara. Jadi benar-benar Tuhan itu menjelaskan sendiri.
Dan tahukah saudara, bedanya Tuhan menjelaskan dengan manusia menjelaskan. Di dalam perkataan Tuhan itu, saudara, bayangkan ada hidup, ada terang. Ada pengertian yang bukan seperti yang diberikan oleh manusia. Manusia itu, saudara, memberikan pengertian, membuat, oh begitu ya. Tetapi kalau Tuhan menjelaskan, berfirman, itu di dalam perkataannya itu ada air yang hidup gitu. Seperti yang diterima oleh perempuan Samaria gitu. Kalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu, maka niscaya engkau sudah minta kepadanya. Jadi ingat saudara, Tuhan Yesus tidak memberikan ini loh air hidup itu. Tidak, saudara. Jikalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu. Lalu perkataan berikutnya, akulah dia. Tahukah saudara, perkataan itu, itulah firman, saudara. Itulah bedanya firman dengan kata-kata manusia. Jadi di dalamnya ada kemampuan, ada satu kekuatan untuk mengubahkan orang, menarik dia datang kepada Tuhan. Itu sulit dijelaskan dengan kata-kata, saudara. Tetapi kalau kita mengalami hal yang seperti ini, saudara, maka ini sesuatu yang sangat menakjubkan sekali. Jadi rasanya kita nggak bisa lepas dari dunia ini. Tetapi apabila berjumpa dengan Tuhan yang berinkarnasi ini di dalam saudara, firman yang berinkarnasi, Tuhan yang berinkarnasi ini dalam saudara, maka saudara benar-benar tercengang gitu. Kok bisa ya? Saya tidak lagi terikat kepada dunia ini. Perhatikan di situ ya. Jadi saudara, itu sebabnya saudara dikatakan, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan mau ditipu oleh iblis lagi. Tuhan sedang menyempurnakan kita, namanya disempurnakan. Kita berbeda dari orang biasanya. Itulah orang yang disempurnakan. Dia dilatih, saudara. Dia dihakimi, dia ditegur, dia dihajar. Kadang-kadang kata-kata kutukan, saudara. Tahukah saudara, seluruh kutukan yang ditimpakan harusnya kepada kita manusia, sudah ditimpakan kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa, sudah dibuatnya menjadi dosa. Makanya saudara, ketika Ayub itu saudara, merasa dirinya tidak berdosa gitu. Memang iya, memang betul. Dan memang Tuhan sangat membanggakan dia. Tetapi tahukah saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan atas Ayub. Nah, itulah yang disingkirkan oleh Tuhan dari Ayub. Merasa itu karena dia. Dia bisa menjadi seperti itu karena dia menjaga hidupnya. Di satu sisi memang betul. Tetapi Tuhanlah yang membuat dia berbeda. Tuhanlah yang membuat dia menjadi contoh di zamannya pada waktu itu, saudara. Tuhanlah yang membuat dia supaya Tuhan bisa menjelaskan kepada iblis gitu. Engkau lihatkah hambaku Ayub? Tidak ada orang seperti dia, katanya. Saudara, iblis pikir perkataan itu seperti satu penilaian saja. Dia lupa di balik setiap perkataan Tuhan itu ada kuasa untuk menciptakan sesuatu. Perkataan itu membuat di dalam, jadi ketika
Allah berfirman kepada iblis itu, perkataan itu tepat terjadi kepada Ayub. Itulah saudara yang sedang kita nanti-nantikan. Jadi ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita seperti memandang Dia gitu. Jadi karena kita itu benar-benar hati kita itu sangat merindukan Dia. Kita seperti apa ya? Selalu bayangkan deh diri saudara terus seperti Maria itu. Yang membuat Tuhan heran. Yang membuat Tuhan itu mau tidak mau harus mencurahkan semua rahasianya gitu. Bahkan belum waktunya pun dia sampaikan. Karena apa? Oh, ada tempat curhatnya dia. Saudara dengar perkataan-perkataan beberapa hari ini, saudara. Kalau saudara perhatikan gitu. Saudara hanya disuruh dengerin. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi yang paling penting sekarang pasang telingamu baik-baik. Singkirkan semua hal-hal yang membuat engkau tidak bisa mendengarkan. Masa nggak bisa sih? Seberapapun umur saudara. Nggak boleh ada alasan gitu. Ya, kalau saudara nggak berani minta sama Tuhan karena ini kan rahasianya dia. Terus saudara pakai alasan misalnya gitu. Umurku sudah sekian gitu. Oh, aku ada kendala di sini, ada kendala di situ. Itu saudara orang yang nggak beriman. Nggak bisa kayak gitu. Kita ditentukan untuk memperoleh hidup. Tuhan saja yang hidup kekal gitu. Dia terus muda. Tuhan yang sama sedang beroperasi di dalam kita. Di dalam daging kita ini. Daging kita ini sedang dirubahnya gitu. Oh, dia tinggal dalam kita. Kalau kita beralasan tubuh kita lemah, itu berarti kita sedang menyangkal Tuhan. Itu kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk menipu kita. Jangan mau, saudara. Injak-injak iblis itu. Artinya begini, saudara. Jangan kasih dia kesempatan untuk bermanifestasi di dalam saudara. Jangan dengarkan dia. Bungkam mulutnya. Karena Allah itu hidup. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, kita masih menganggap lebih baik kita di tempat yang lain daripada duduk di kaki Tuhan. Wah, perbaiki sikap saudara. Ubah saudara. Kita sedang ada di zamannya, kita sedang ada di waktunya. Jangan sampai hilang kesempatan, saudara. Saudara, dibandingkan dengan dunia, kita sudah ketinggalan jauh. Mereka sudah sampai di antariksa. Mereka sudah membuat tempat tinggal di luar angkasa. Kita masih sampai di mana? Kita di bumi terus nggak naik-naik. Kalau ibaratnya pengangkatan di mana gitu, pas udah mau naik gitu kan, tersendat gitu. Karena lihat ke bawah gitu terus. Padahal dia bilang Tuhan sudah merampas kita. Kenapa kita nggak mempercayai firman-Nya? Saudara, semakin hari harusnya saudara, kita ini semakin bergairah untuk dia. Nggak ada kata mundur. Dia sangat murka kepada orang yang mengundurkan diri.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin, saudara. Saudara, ketika kita dikasih kesempatan untuk disempurnakan, disempurnakan setiap hari, saudara. Anak-anak kita. Wah, ketika saya tadi mendengarkan lagi ya tentang yang Musa itu ya. Wow, hebat loh. Ketika orang tuanya dengan iman melihat anaknya. Kalau ku tahan lama-lama, anakku pasti mati. Lebih baik aku serahkan dia kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, pada waktu itu saudara, pemahaman orang Mesir bahwa sungai Nil itu adalah sungainya dewa. Jadi begitu putri Firaun itu melihat ada bayi dalam keranjang itu, saudara, waktu dibawa ke istananya, saudara, mereka tahu kalau itu anak Ibrani. Tahu. Dan orang Ibrani harus dibunuh. Cuman karena ditemukan di sungai yang suci, saudara. Sungainya dewa. Maka itu menurut mereka itu adalah pemberian daripada dewa. Mereka sangat takut kepada dewa. Jadi saudara, wah gimana nih? Tepat pada saat itu. Kakaknya Miriam, kakaknya Musa. Terus memperhatikan. Gitu. Oh, bukankah itu satu peristiwa yang luar biasa, saudara? Saudara, kalau kita itu duduk di kaki Tuhan, aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang melanda seluruh dunia. Rasanya nggak mungkin kita lepas, saudara. Rasanya anak-anak kita ini nggak mungkin lepas. Tapi tahukah saudara, kita bekerja sama. Ketika kita bilang kemarin saudara, anak-anak kecil, bayangkan sekarang kan anak-anak kecil dijajah juga dengan tontonan-tontonan kan. Sama seperti Miriam melindungi adiknya. Gitu. Demikian harusnya anak-anak yang remaja itu melindungi adik-adiknya di bawah. Saudara benar-benar menyaksikan, saudara. Kita sedang masuk bahtera, tapi bahteranya nggak kelihatan. Seperti bahtera virtual gitu. Saudara, kita seperti ada Iron Dome. Perlindungan. Kalau kita lihat di situ, saudara, semua anak-anak yang lain sudah dibunuh. Tapi kenapa Musa terlindungi? Saudara, hari-hari ini saudara, kalau saudara menemukan rahasia ini saudara, walaupun mungkin berkali-kali saya jelaskan kepada saudara, sebelum saudara benar-benar mengalaminya terus gitu, maka sulit bagi saya untuk menjelaskan gitu. Tetapi saya percaya saudara, waktu Tuhan, selalu ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Gitu. Tapi tahukah saudara, keputusan yang saudara ambil setiap hari
untuk mendisiplinkan dirimu duduk di kaki Tuhan. Setiap hari menjadi berbeda. Tahukah saudara? Tuhan sendiri menjagai langkah-langkahmu. Bahkan dia itu berjaga di pintu mulutmu. Saudara. Di gerbang mulutmu ini dia berjaga-jaga. Saudara, segala kesalahan. Kesalahan mungkin yang dia menyadari saudara kerusakan kita. Dan dia sedang menunjukkan kepada kita betapa rusaknya sebetulnya kita. Oleh akibat penipuan daripada si jahat. Jadi ketika engkau memandang Tuhan terus gitu. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Kita nggak boleh punya jalan yang lain. Tuhanlah jalan kita. Kita nggak boleh punya kebenaran yang lain. Tuhanlah kebenaran kita. Kita nggak boleh punya semangat yang lain atau hidup yang lain. Tuhanlah yang jadi kehidupan kita. Setiap hari, saudara. Setiap waktu. Dari waktu ke waktu, saudara. Dari hari ke sehari. Dia menyempurnakan kita. Dia akan menunjukkan kepada kita, saudara. Akan menunjukkan kepada kita bagaimana menghidupi firman dan firman itu hidup di dalam kita. Saya lupa apa saya sudah cerita kemarin mimpi yang saya bilang ya. Saya lagi mendengarkan yang tanggal berapa ya, saya lupa tanggal 1 atau tanggal, saya lupa gitu. Jadi posisi saya mendengarkan itu, saya ketidur gitu. Tapi waktu saya tertidur, saya ada sharing dengan beberapa orang, lalu saya mendengarkan orang itu menjelaskan itu di dalam mimpi. Lalu saya di dalam mimpi itu, dia menjelaskan, loh kok sama ya seperti yang saya sampaikan gitu. Kok seperti ini ya? Gitu ya. Ternyata di dalam mimpi itu, oh iya ya, saya lagi dengerin handphone gitu. Saya lihat dari ini, oh ternyata bukan, padahal saya lihat mulutnya ngomong, lawan bicara saya itu. Saya nggak kenal siapa dia gitu ya. Tadinya sih dari pikiran saya dia itu teman pelayanan saya dulu gitu. Tapi ketika saya lihat mukanya bukan dia gitu. Lalu dia menjelaskan gitu. Dia menjelaskan yang namanya saya lagi mendengarkan itu juga berarti itu kebawa ke mimpi saya gitu. Tetapi di mimpi itu saya lihat dia ngomong. Tapi saya dengar, sama ya? Kok seperti yang saya ini kan gitu. Lalu ketika di mimpi itu saya terbangun, oh iya ya, ini kan saya lagi dengar ini gitu loh. Lalu saya matikan. Lalu saya ini lagi di mimpi itu saya tidur lagi gitu ya. Saya ini, lalu saya terbangun. Barulah saya tahu kalau saya lagi dengerin yang kemarin, yang lupa saya tanggal 1 atau tanggal. Tahukah saudara, di situ Tuhan jelaskan gitu saudara. Bahwa dia seperti menjelaskan. Saudara mungkin kalau di posisi saya mungkin saudara kaget gitu. Kagetnya gini saudara. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada saudara bahwa Tuhan itu bicara lewat mulut saya dan saya dengerin gitu. Bagaimana saya berpikir bahwa ternyata itulah Tuhan gitu loh. Itu di luar, saya nggak tahu gimana cara jelaskannya, ada saudara. Tapi saya tahu saudara, dari yang hari-hari yang dulu itu,
proses kerjanya Tuhan menjelaskan tentang dirinya itu, saudara. Yang berinkarnasi itu. Beneran, itu dia yang jelaskan sendiri. Lewat pengalaman. Nah, jadi ketika mimpi itu, saudara, ketika saya lihat, disitulah baru boleh saya lihat. Istilahnya, firman Tuhan itu yang memang saya ucapkan itu gitu. Tuhan meneguhkan bahwa itu aku gitu loh. Gimana bilangnya? Tapi membuat diri saya nggak ada sedikit pun unsur mau memegahkan diri, nggak ada roh itu gitu loh. Tetapi dengan segala keindahannya Tuhan, dia menjelaskan, dia memunculkan pribadinya gitu loh. Melalui orang lain yang berbicara seperti yang keluar dari mulut saya gitu. Makanya saudara, di awal tadi kan saudara dengarkan itu. Kenapa saya katakan tadi begini? Bahwa orang-orang kudus di zaman yang lampau itu turut mendengarkan dan roh mereka turut bersaksi bahwa apa yang disampaikan melalui mulut saya itu mereka tahu itu Tuhan, karena juga mereka pernah mengalami itu. Jadi begitu ada orang yang menjelaskan sekarang, iya itu seperti itulah dulu yang belum ku mengerti dan sekarang ku mengerti gitu. Kira-kira mereka ngomong seperti itu dalam hati mereka. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Nah, kira-kira itu. Jadi saudara, Allah itu benar-benar Alfa dan Omega. Jadi ketika mereka menyatukan diri mereka dengan Tuhan, jadi mereka memandang pekerjaan Tuhan. Jadi yang mereka lihat di dalam kita bukan lagi kita. Karena mereka juga nggak pernah lagi menganggap diri mereka itu lebih hebat dari kita. Kalau mereka menganggap diri mereka lebih hebat dari kita, mereka tidak akan melihat Tuhan di dalam kita. Mereka tahu Tuhan itu bekerja melalui orang-orang yang sederhana, yang tidak dikenal oleh dunia ini. Jadi mereka melihat hikmat Allah di situ, di dalam orang-orang yang sederhana. Jadi demikian juga kita melihat kepada anak-anak kita. Sekalipun si iblis itu terus menjajah pikiran kita, nggak mungkin anak-anakmu ini berubah. Lihat bagaimana mereka ini. Mereka terus, si jahat itu menjajah pikiran kita. Tapi tahukah saudara, melalui anak-anak kita yang sederhana ini, Tuhan mau membungkam mulut iblis. Di dalam mulut bayi-bayi, Tuhan telah menaruhkan perkataan-perkataan untuk membungkam musuh dan pendendam. Bagaimanapun dia berusaha menghancurkan generasi kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu atau Allah itu, tua, muda, besar, kecil, akan mendapatkan pengajaran daripada Allah. Itu yang sedang kita lihat di zaman kita. Dulu itu dibuatkan. Tetapi sekarang ini menjadi kenyataan di zaman kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah kita bersuka cita mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara? Bukankah hal ini harusnya membuat kita semakin intens duduk di kaki Tuhan? Saudara, yang sangat dinikmati oleh Paulus, dia bisa menikmati Tuhan ketika dia ada di penjara. Di sanalah dia boleh menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat, saudara.
Dan di zaman kita sekarang, saudara, kita benar-benar melihat apa yang dulu diwahyukan Tuhan kepada mereka, yang belum sempat mereka lihat menjadi kenyataan. Dulu Paulus masih bilang, aku tidak mengatakan bahwa aku sudah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku. Aku berlari-lari. Aku menganggap semua sampah. Jadi sampai di akhir hidupnya, dia belum mengalami seperti yang kita alami, saudara. Tapi sekarang, ketika kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka bersuka cita melihat harinya Tuhan. Saudara. Ini bukan mengenai harinya kita. Ini harinya Tuhan. Ini pekerjaannya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Kita sedang masuk di waktunya Tuhan. Waktu pengelolaannya Tuhan, saudara. Saudara, ketika kita dengan terus, saudara, menantikan dia, kita akan semakin mengerti, saudara. Di dalam setiap perkataannya, mengandung maksud, banyak maksud gitu. Jadi saudara, coba perhatikan saudara. Diam-diam buatlah satu studi gitu. Anggaplah saudara seperti kuliah gitu. Kuliah dan yang mengajar itu Roh Kudus itu sendiri. Kedalaman hatinya Allah. Jangan lagi pisahkan antara Roh Kudus dengan Yesus dengan Bapa ya. Kalau saya berbicara mengenai Roh Kudus, itu kedalaman, itu rohnya Allah gitu. Kalau berbicara mengenai Tuhan yang berinkarnasi, itu dia yang menjadi nyata. Yang membuat Allah itu menjadi masuk akal kita. Yang membuat bahasanya Allah itu tidak tinggi lagi. Lalu ketika kita berhubungan dengan rohnya Allah, yaitu Bapa itu saudara, itu kita sedang berhubungan dengan bahwa kita ini ciptaan. Jadi saudara, kita sedang dikembalikan menjadi manusia normal. Makanya saudara, setiap pekerjaan Tuhan itu ada tujuannya. Hanya karena sedikit saja dirusak tujuan dari pekerjaan Allah. Sehingga, wow parah sekali saudara, kerusakan manusia. Sebetulnya inti daripada kerusakan manusia cuma satu. Itu melenceng daripada rancangan Allah sebelumnya. Makanya saudara, ketika setiap kali Tuhan melakukan sesuatu, selalu disalah mengerti oleh manusia atau diselewengkan oleh si jahat. Perhatikan setiap kegerakan yang ada. Kegerakan Pentakosta, Protestan, Pentakosta, karismatik, semua selalu menyimpang. Menyimpang karena apa saudara? Karena belum dihakimi oleh Tuhan. Makanya kan Tuhan bilang, di dalam rumah Tuhanlah penghakiman itu dimulai. Di dalam kitab nabi-nabi dikatakan bahwa dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu, dia tampil saudara menghakimi. Nah, jadi saudara, ketika kita memperhatikan ini saudara, di situ benar-benar saudara, sekarang
tidak akan menjadi masalah kita mempertahankan kebenaran kita lagi. Atau maksud saya, kita tidak akan mempertahankan kebenaran kita lagi. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, itu benar-benar kita mesti memperhatikan bahwa apapun yang terjadi tidak luput daripada kedaulatan Tuhan. Apa saja. Apa saja yang terjadi sepanjang hari dalam hidup saudara. Selalu pandang Tuhan. Lalu setelah itu saudara akan menemukan diri saudara itu bergantung kepada Tuhan. Lalu perhatikan perkataannya yang saudara dengar. Perhatikan. Jadi saudara, perhatikan juga hati saudara ketika saudara diperhadapkan dengan kebaikan, dengan keindahan, dengan kemuliaan, itu kan sisi positif. Apa yang terjadi dalam hati saudara? Lalu perhatikan pula ketika terjadi hal yang negatif dalam hidup saudara. Perhatikan hati saudara. Saudara, berkali-kali saudara akan menemukan diri saudara begini saudara. Ternyata masih seperti ini ya Tuhan gitu. Tapi saudara, jangan takut saudara. Itu hanya sarana Tuhan untuk membuat saudara dan saya itu terbiasa duduk di kaki Tuhan. Itu seperti duri dalam daging. Tuhan tidak mempermasalahkan. Bukan di situ masalahnya. Itu hanya satu sarana. Jadi walaupun saudara sudah berdoa misalnya, Tuhan, sama seperti Paulus ya, dia berteriak terus, ambillah duri dalam daging ini. Saudara, dia berhenti sampai 3 kali. Namun pada selanjutnya, tetap dia masih menemukan itu. Tetap masih di dalam diri dia, masih belum sulit diruntuhkan. Tapi sekarang, kita itu yang sudah mengerti, jadi pengalaman mereka, anggap sudah kita alami. Bukan berarti jadi kita, sudah lolos, bukan. Tetapi saudara, dari beberapa kali pekerjaan Allah dalam hidup saudara, belajarlah gitu. Biarlah hikmat saudara bertumbuh. Sehingga saudara, membuat saudara benar-benar ada satu kebiasaan di dalam diri saudara. Sehingga sampai suatu saat, akan keluar dari mulut saudara perkataan, telah tiba waktunya Tuhan, permuliakanlah anakmu. Itu upah. Kalau kita mendengarkan firman yang seperti, jadi sekarang jangan lagi anggap upah saudara itu hal-hal yang lahiriah, mahkota secara lahiriah materi. Saudara, itu firman. Jadi perkataannya itu saudara, itu pasti jadi. Jadi saudara, lebih baik saudara itu pegang saja perkataannya. Pegang ini. Karena semua yang kelihatan ini akan hilang, akan lenyap. Yang tinggal tetap adalah firman-Nya. Makanya Yesus bilang kepada Maria, kepada Marta, hanya satu yang perlu dan Maria sudah memilihnya. Jadi saudara, di dalam duduk diam di kaki Tuhan ini bukan semendi, saudara. Saudara, sudah saya bilang sama saudara, dulu saya pun sering menanti-nantikan Tuhan. Sering saudara. Boleh saya katakan ya tiap hari juga. Tetapi sekarang ini saya diberikan pengertian bukan itu, bukan seperti yang kemarin yang aku maksud. Kita kan mengenal istilah saat teduh gitu kan.
Orang juga melakukannya. Coba saudara lihat di Facebook. Mereka melakukannya juga. Tetapi mereka melakukannya, saudara bisa lihat, saudara. Aduh. Riskan sekali, saudara. Dipimpin oleh roh jahat. Bahaya sekali. Sangat dekat kepada bukan roh Tuhan. Karena apa? Karena selalu ada terselip peninggian diri. Selalu ada, saudara, wow, roh yang dalam kita. Selalu masih menganggap gitu. Berperang mereka. Ada yang sampai dibangunkan jam berapa? Kita mesti berperang ini. Tapi berperangnya itu pakai kuasa. Saudara, itu benar-benar, saudara, itu nampaknya Alkitabiah. Orang itu benar-benar tidak sadar, saudara, bahwa mereka sedang tertipu. Beneran. Gak sadar. Mereka seperti merasa melakukan pekerjaan Tuhan. Padahal tahukah, saudara? Kalau Tuhan mau berterus terang, mereka itu pembuat kejahatan. Pelaku kejahatan. Bukan karena mereka berbuat dosa. Dosa misalnya dosa apa gitu. Tetapi sebetulnya ujung-ujungnya pasti ke situ. Pasti. Tidak mungkin tidak. Karena mereka sedang mengikuti tipuan si iblis. Mereka pikir mereka sedang menghancurkan iblis. Saudara, macam mana, saudara, iblis mau dihancurkan pakai seperti itu? Kenapa enggak Tuhan aja? Seolah-olah Tuhan kurang kuasa gitu. Menghancurkan dia, mengikat dia. Aduh. Kita berperang, maksudnya itu kita menginjak iblis, bukan kita injak-injak. Bukan. Tetapi hati kita sudah didapatkan oleh Tuhan. Dan kita tidak dilepaskan lagi oleh dia. Si jahat tidak bisa menyentuh kita sedikit pun. Menyentuh maksudnya bukan masalah, oh kita itu jadi hebat gitu, punya kuasa. Bukan. Tetapi dia tidak bisa menipu kita, memasukkan ide-ide dia kepada pikiran kita. Nggak bisa. Kenapa, saudara? Karena kerajaan kita sudah diinvasi oleh kerajaannya Allah. Kita sudah rela kehilangan nyawa. Kita nggak mencari peninggian manusia. Dan Tuhan melepaskan kita dari yang namanya peninggian itu, saudara. Disitulah, saudara, Tuhan itu menyuruh utusan iblis itu tersungkur di bawah kaki kita. Tuhan yang menyuruh. Saudara ingat tadi yang peristiwa yang tadi itu, saudara? Musa itu. Wow. Keren ya penyelamatan Tuhan itu. Keren dong. Padahal, saudara, peraturan sudah dibuat. Kan seolah-olah kan Firaun itu kan sedang dia itu merepresentasikan dunia kan, atau iblis kan. Tapi kok nggak bisa dia bunuh Musa. Aduh. Artinya apa, saudara? Sekalipun rasanya mereka bergejolak, mereka mau buat hancur semua. Bayangkan bumi ini sudah dikelilingi oleh radiasi itu, saudara. Anak-anak kita dijajah dengan itu handphone. Sekarang 3G sudah mau dihapus. 4G. Jadi 4G ditingkatkan gitu. Jadi yang handphone 3G nggak bisa lagi dapat ini. Dihapus. 4G
5G, 6G akan terus lanjut. Sekarang saudara, mobil-mobil kuno yang tahun 20-an gitu ya. Mobil Ford itu. Sekarang itu saudara, mesin lamanya itu asli diganti dengan mesin listrik. Apa namanya? Mobil listrik itu loh. Dan segera diluncurkan. Jadi nanti itu benar-benar ya teknologinya semua nggak ada lagi pakai ini. Karena memang merusak ya. Karena semua yang itu kan merusak bumi gitu. Jadi benar-benar nanti ke depannya ya nggak ada lagi itu, semua pakai listrik gitu, kayak baterai gitu. Ya teknologinya itu sampai semuanya teknologi ya komputerisasi lah. Bahkan nanti ya mobilnya akan jalan sendiri gitu. Itu kemajuan teknologinya. Rasanya saudara, wah, mereka pikir sedang buat sorga di bumi gitu. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Tepat waktu rasanya mereka itu. Jadi rasanya memang benar-benar saudara, sepertinya bahwa zaman kita ini benar-benar seperti zamannya Nuh gitu. Dan banyak orang tidak sadar kalau sedang tenggelam. Banjir sedang naik, tidak sadar. Ini yang lebih mengerikan daripada banjir Nuh gitu. Ini tipuan paling tingkat tinggi gitu. Banyak orang tidak menyadarinya. Jadi saudara, ambillah keputusan setiap hari. Pilihlah kehidupan saudara. Saudara, panggilan Tuhan sangat tinggi. Kalau saudara diberikan panggilan ini untuk menjadi anak-anak sulungnya, saudara, pilihlah seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Jangan bilang panggilan itu terlalu tinggi. Jangan bilang pengajaran itu terlalu tinggi. Saudara, itu sangat menghina Tuhan, saudara. Benar. Saya berdoa, saudara. Tidak lagi kiranya di antara saudara yang tertipu, saudara. Saya berdoa kiranya orang-orang yang pernah bersama dengan kita, mereka disadarkan dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Tapi harganya menjadi terlalu mahal, saudara. Dan untuk hal ini, saudara, biarlah kita berdoa kepada Tuhan saja. Nggak mencampuri pekerjaan Tuhan dalam hidup. Dia tahu hati kita, saudara. Tapi saudara, lebih baik kita lebih takut akan Tuhan daripada kompromi dengan manusia.
Kalau firman yang berkata satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Mari kita pilih bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita belajar apa arti bertobat itu. Apa arti takut akan Tuhan itu. Belajarlah, punyailah pengalaman. Bagaimana duduk di kaki Tuhan setiap hari. Kalau ada rasa malas setiap hari, engkau bergantung kepada Tuhan. Mohon anugerah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan. Gitu. Kepada Tuhan, engkau tahu Tuhan. Aku sudah rusak. Gitu. Aku tidak tahu bagaimana iblis sudah merusak aku. Tapi Tuhan, aku percaya engkau hidup. Biarlah kiranya hidupmu berlimpah-limpah hari ini Tuhan. Ketika engkau sudah menaikkan doa itu, percaya saja engkau sudah menerimanya. Tapi nantikan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan kepadamu. Kalau saya ceritakan yang tadi itu saudara. Saya waktu bangun itu saudara, yang saya katakan mimpi itu saudara. Itu benar-benar saudara. Itu benar-benar rasanya hati saya. Wow. Karena Tuhan tunjukkan gitu. Begini loh gitu. Dan membuat saya terus terobsesi untuk duduk di kaki Tuhan gitu. Semakin lama saya semakin mengerti gitu. Apa namanya memandang Tuhan? Apa namanya berhadapan muka dengan Tuhan? Apa namanya melihat Tuhan dalam kemegahan? Apa namanya takut akan Tuhan? Itu setiap hari. Apa namanya hikmat Tuhan? Apa namanya bisa menjadi bersukacita setiap waktu? Apa namanya lapar dan haus akan Tuhan? Bukan seperti yang dulu kita harus pompa-pompa. Tetapi saudara, terbukti orang yang terus duduk di kaki Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Setiap hari kekuatan yang baru mereka terima. Dan terimalah kalau saudara disempurnakan setiap hari. Anggaplah sebagai sukacita. Kalau engkau diizinkan mengalami, yang menurut orang penderitaan gitu. Tapi saudara harus menganggap itu sebagai satu kebahagiaan. Anugerah Tuhan luar biasa. Ketika kita melewati hari demi hari di tahun ini. Besok hari ke-5, hari ke-6. Saudara, setiap hari menjadi harinya Tuhan. Wow, kita bisa menikmati keindahannya Tuhan. Kita makan dari firman-Nya. Bukan selalu yang baik kita makan. Ketika hal mungkin yang menurut kita rasanya ketika mungkin ditegur gitu ya. Jangan takut, saudara. Esensi Allah itu kasih. Saudara, semakin hari saudara, ketika saya kadang-kadang mendengarkan perkataan-perkataan, ketika melihat, ya, kadang-kadang si jahat itu mengintimidasi gitu ya. Itu rasanya, rasanya nggak bisa melihat masa depan gitu. Tetapi saudara, baru sedikit aja menaikkan sepatah dua patah kata, berdoa kepada Tuhan, mulai melihat terang itu kembali gitu, menerangi gitu. Saya lebih percaya Tuhan daripada keadaan yang kita alami. Saudara juga mesti begitu. Saudara,
Ketika kita diperhadapkan sekarang dengan keadaan di sekeliling kita dunia ini, saudara. Kalau kita perhatikan rasanya kapan ya Tuhan buat berubah gitu kan. Saudara, walaupun keadaan nampaknya saudara, kalau saudara perhatikan ya keadaan di sekitar kita. Sebetulnya banyak orang itu wait and see, banyak negara wait and see. Begitu terjadi banyak sekali kejadian demi kejadian. Itu sebetulnya sedang membuktikan Tuhan sedang ada di atas muka bumi ini. Tuhan sedang datang kedua kali. Bukan mau datang, tapi Tuhan sedang ada. Dan setiap orang harus mengakui Tuhan sedang ada di antara kita. Semua bangsa akan melihat. Semua pemimpin dunia ini akan melihat bahwa ternyata mereka tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Disinilah kita sedang melihat Allah memerintah dengan gada besi. Tapi bagi orang yang menanti-nantikan dia, mereka akan mendapatkan penghiburan. Jadi saudara, disinilah saudara akan melihat, saudara itu memerintah bersama dengan Tuhan atau diperintah. Saudara mesti ada di atas, menyatu dengan Tuhan. Kalau saudara nggak menyatu dengan Tuhan, maka saudara akan turut menjadi objek penghukuman. Pilihlah kehidupan hari ini. Setiap hari, setiap waktu. Duduk di kaki Tuhan. Rasakan bagaimana dia memimpin engkau, melepaskan engkau. Nikmati setiap hari adalah harinya Tuhan. Baik, sudah lewat 51. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Si Brian malah semangat. Sudah selesai. Baik, mari kita berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Engkau sudah menolong kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh sangat baik. Oh terima kasih. Oh kami berdoa. Anugerah-Mu tercurah bagi seluruh umat-Mu sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk Jose yang tadi sakit. Oh, kami berdoa sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah-Mu tercurah bagi Jose saat ini. Engkau pilih dia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tuanya, adik-adiknya juga. Mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya umat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami bersyukur. Engkau sangat baik. Engkau melepaskan setiap kami dari segala pencobaan. Dari segala yang jahat. Malam hari ini kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.